Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Tria Putri. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Robi Nur Tresna, SHMH CPR. Mari simak videonya kali ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor terjadinya korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi pengertian singkat korupsi ialah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Nah, kita bisa lihat video selanjutnya ya. Simak baik-baik. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kelima tersangka yang diduga merugikan negara 223 miliar rupiah tersebut langsung ditahan di rutan KPK. Kasus ini berawal saat PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE pada Februari 2019. Tanah ini memiliki luas 11,72 hektar seharga Rp950.000 per meter persegi. Kemudian PT TEP melayangkan surat kerjasama pengelolaan lahan dengan harga penawaran Rp3,2 juta per meter persegi menggunakan skema kerjasama operasional pengelolaan tanah bersama PT TEP dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari ini, ada yang cukup mampu mewakilkan suara kami. Ada yang tahu. Dari video yang telah kita lihat tadi, ada faktor-faktor terjadinya korupsi. Saya akan membahas 5 faktor terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor lingkungan dan budaya, yang keempat ada faktor sistem dan birokrasi, dan yang kelima ada faktor penegak hukum. Nah, dari kelima tersebut kita akan membahas terlebih dahulu faktor individu. Jadi, faktor individu ini ya, korupsi bisa terjadi karena sikap dan moral seseorang, keserakahan, ingin memiliki harta berlebihan, gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan, moral dan integritas yang rendah, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, kurangnya rasa malu dan takut akan hukuman. Nah, intinya ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri, peluang korupsi mudah dimanfaatkan. Contohnya, seorang pejabat memiliki gaya hidup mewah seperti sering membeli barang branded padahal gajinya terbatas, tidak bisa memenuhi gaya hidup tersebut. Jadi ia mengambil uang negara. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Yang kedua ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. Gaji atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, tekanan ekonomi keluarga, ketimpangan kesejahteraan antara pejabat dan masyarakat. Walau bukan pembenaran, kondisi ekonomi sering dijadikan alasan melakukan korupsi. Contohnya, seorang pegawai negeri menerima suap karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, itu adalah contoh korupsi ekonomi ya teman-teman. Dan yang ketiga, ada faktor lingkungan dan budaya. Lingkungan sangat memengaruhi perilaku seseorang. Budaya permisif menganggap korupsi sebagai hal biasa. Lingkungan kerja yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi, kurangnya keteladanan dari pemimpin, tekanan dari atasan atau kelompok. Jika korupsi dianggap wajar, maka akan terus berulang-ulang. Contohnya, di sebuah kantor, semua pegawai terbiasa memberi uang pelicin agar urusan mereka cepat selesai, sehingga pegawai baru ikut melakukan hal yang sama. Nah, itu akan terjadi terus-menerus dan secara berulang-ulang. Dan yang keempat, ada faktor sistem dan birokrasi.
Sistem yang lemah membuka peluang terjadinya korupsi, pengawasan yang lemah, prosedur terbelit-belit sehingga memicu suap, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang tidak tegas. Sistem yang buruk memberi celah besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya pada proyek pembangunan tidak diawasi dengan baik sehingga dana proyek dikorupsi dan kualitas bangunan buruk. Nah, itu akan menyebabkan kemana-mana ya teman-teman. Seperti pembangunan yang cepat roboh dikarenakan kualitas bangunan yang buruk. Dan yang kelima, ada faktor penegakan hukum. Hukum yang tidak tegas membuat pelaku tidak jerak, hukuman ringan atau tidak konsisten. Aparat penegak hukum yang tidak bersih, kasus korupsi yang tidak dituntaskan. Jadi, jika hukum lemah, korupsi akan terus terjadi. Contohnya, pelaku korupsi hanya mendapat hukuman ringan sehingga orang lain tidak takut melakukan korupsi. Nah, jadi kesimpulannya, korupsi terjadi bukan karena satu atau dua faktor saja, melainkan gabungan dari faktor individu, ekonomi, lingkungan, sistem, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan moral, sistem pemerintahan, sehingga penegakan hukum yang tegas.